Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kita akan mempresentasikan dari mata kuliah Etika Profesi kelas DI 44. Kita dari kelompok 5 dan kali ini kita akan membahas tentang pelanggaran kode etik terutama untuk profesi desain interior. Kelompok kita meliputi yang pertama ada Alvito Aji Dinandra, lalu yang kedua ada saya sendiri, Firza Sabit Haryono. Lalu yang ketiga ada Mario Renaldi. Dan yang terakhir ada Tengku Noval Alriza. Berikut adalah daftar isi yang akan dibahas dalam presentasi kami saat ini. HDII atau Himpunan Desainer Interior Indonesia adalah wadah bagi para desainer interior untuk saling bertukar pikiran dan memajukan dunia arsitektur interior di Indonesia. Sedangkan untuk desainer interior adalah sebuah profesi dan badan usaha yang mempunyai kualifikasi dan bersertifikat keahlian dari HDII untuk mempergunakan keahliannya berdasarkan suatu penugasan desain interior, melakukan tugas pekerjaan berdasarkan tahapan desain interior, serta memberikan nasihat atau konsultasi dan jasa-jasa lain yang berhubungan dengan desain interior. Menurut SBID atau Society of British Interior Designer menetapkan dan meninjau standar etika sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat nilai-nilai etika di seluruh bidang desainer interior. Terdapat 4 prinsip kode etik profesi desain interior, antara lain, yang pertama, prinsip integritas, yang kedua, prinsip objektivitas, yaitu tanggung jawab terhadap klien, yang ketiga, kerahasiaan dan prinsip kompetensi, dan yang terakhir, prinsip kinerja. Poin kode etik yang pertama adalah prinsip integritas atau prinsip aturan perilaku desainer interior. Meliputi, yang pertama, harus melaksanakan pekerjaannya dengan integritas, kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab. Yang kedua, harus selalu bersikap sopan. Yang ketiga, harus mematuhi hukum, peraturan bangunan, peraturan kesehatan, peraturan keselamatan, dan membuat pengungkapan yang diharapkan oleh hukum dan profesi. Yang keempat, tidak boleh sengaja menjadi pihak dalam aktivitas ilegal apapun. Yang kelima, harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis. Poin kode etik yang kedua yaitu prinsip objektivitas atau tanggung jawab kepada klien. Meliputi, yang pertama, harus bertindak dengan integritas dan tidak berpartisipasi dalam aktivitas apapun yang dapat merugikan. Yang kedua, tidak boleh menerima apapun yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian profesional mereka. Yang ketiga, harus bertindak dengan integritas dan tidak akan terlibat dalam tindakan yang tidak pantas. Yang keempat, harus mengungkapkan semua fakta material yang mereka ketahui tanpa mengurang-urangi. Poin kode etik yang ketiga, yaitu kerahasiaan dan prinsip kompetensi, meliputi bertujuan untuk mencakup masyarakat yang beragam dan inklusif dari semua latar belakang etika, gender, kemampuan, dan keuangan. Yang kedua, harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan material dan dana yang diterima dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan penetapan harga, pemilihan, atau penetapan untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan sah dan etis organisasi. Dan yang keempat, desainer interior harus menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam kinerja penyediaan layanan desain interior tanpa memandang lokasi geografis, biaya, atau skala. Dan poin kode etik yang terakhir yaitu prinsip kinerja meliputi yang pertama, hanya akan terlibat dalam layanan yang mereka meliputi keterampilan dan pengalaman yang diperlukan. Yang kedua, akan melakukan layanan desain interior sesuai dengan standar Inggris untuk praktik profesional desainer interior yang ditetapkan oleh Perkumpulan Desainer Interior di Inggris, yaitu tadi SBID. Yang ketiga, yaitu harus terus meningkatkan kemahiran dan efektivitas serta kualitas layanan mereka. Selanjutnya adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang desainer interior menurut HDII. Yang pertama, melanggar aturan
dan ketentuan dari HDII. Yang kedua, meninggalkan tugas yang telah diberikan. Yang ketiga, melakukan kesalahan di lapangan secara disengaja. Yang keempat, tidak bertanggung jawab jika ada kesalahan di lapangan. Yang kelima, menolak segala penilaian estetika ataupun revisi atas hasil tugas yang tidak sesuai dengan pemberi tugas atau klien. Yang keenam, mengembalikan atau membatalkan tugas yang diberikan secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas. Yang ketujuh, melanggar janji pengerjaan tugas dari klien. Yang kedelapan, mengembangkan atau mengurangi pekerjaan yang sudah dijanjikan. Yang kesembilan, melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kode etik desain. Dan yang terakhir, yaitu koordinasi dengan pihak lain apabila pekerjaannya dipilih secara langsung oleh desainer tanpa persetujuan dari klien. Selanjutnya, terdapat pelanggaran kode etik dari dalam negeri. Pelanggaran kode etik pertama terdapat pada proyek Jalan Layang Syekh Muhammad bin Zayed. Pelanggaran hukum pada kasus proyek ini merupakan tindak pidana korupsi. Saran dari pelanggaran kode etik pada proyek Jalan Layang Syekh Muhammad bin Zayed. Pelanggaran kode etik yang kedua terdapat pada proyek Rukan Cendrawasih. Pelanggaran hukum pada proyek Rukan Cendrawasih. Kasus ini. Selanjutnya, pelanggaran kode etik yang ketiga terdapat pada proyek. Pelanggaran hukum yang terdapat pada proyek ini adanya kesalahan dalam. Ada pula solusi sementara, yaitu melakukan penghentian pembangunan. Saran dari pelanggaran kode etik pada proyek Dimaj Apartemen. Selanjutnya terdapat kasus pelanggaran kode etik dari luar negeri. Kasus pelanggaran kode etik luar negeri yang pertama pada proyek 20. Terdapat pelanggaran hukum pada proyek ini yaitu perusakan fasilitas umum. Saran yang bisa diberikan untuk para arsitek, pengembang gedung, atau pihak yang terlibat. Kasus luar negeri kedua adalah Komtar Tower yang bertepatan pada lokasi Georgetown, Penang, Malaysia. Profil: Kompleks Tun Abdul Razak Komtar adalah sebuah kompleks sipil di kawasan pusat bisnis Georgetown di negara bagian Penang, Malaysia. Selesai dibangun pada 1985 dan dibuka pada 1986, Menara Komtar memiliki ketinggian 231,7 meter atau 760 kaki yang dibangun oleh Lim Chong Keat, arsitek asal Singapura. Pada tahun 1960-an, rencana induk Georgetown, Malaysia dikembangkan untuk menciptakan pusat kota baru yang diharapkan dapat merevitalisasi kawasan tersebut. Komtar direncanakan sebagai gedung pencakar langit pusat yang akan menggabungkan restoran, toko, dan kantor administrasi pemerintah Penang dengan jalur pejalan kaki yang ditinggikan. Analisis masalah: terganggu oleh kebakaran selama konstruksi karena tidak selesai dibangun dan perlahan-lahan ditinggalkan oleh penyewa komersial, dianggap merusak pemandangan oleh penduduk lokal dan pengunjung. Pelanggaran hukum: fondasi bangunan yang buruk sehingga menyebabkan terkurasnya biaya dengan jumlah yang besar, ditambah dengan renovasi berkelanjutan hingga tahun 2018 yang merugikan keuangan pemerintah Penang. Penundaan lebih lanjut disebabkan oleh kebakaran yang terjadi di lantai atas lokasi konstruksi pada tanggal 23 Januari 1983. Sanksi atau konsekuensi: statusnya sebagai pusat retail utama di negara bagian ini menurun drastis pada akhir tahun 1990-an. Pada tahun 2008 diperkirakan 40% pengecer di kompleks tersebut telah tutup. Solusi: untuk solusi sementara, tidak menggunakan gaya historisme dari masa lalu kolonial. Kubang bawang dan lengkung runcing digantikan oleh dinding tirai dan brise soliel beton. Untuk solusi permanen di dunia agar mengekspresikan identitas baru Malaysia, menambah menara utama dengan lift eksternal dan restoran di puncak gedung untuk menjanjikan kehidupan baru di kawasan tersebut. Saran: yang pertama, pemeliharaan dan pengawasan gedung secara berkala agar dapat menarik kembali perdagangan dan pengunjung. Yang kedua, melakukan renovasi atau pengembangan gedung yang bersifat penting terlebih dahulu, seperti memperbaiki tata letak ruang dan sirkulasi dalam gedung, dan tidak menghabiskan biaya pada proyek yang sekiranya tidak penting atau memungkinkan mengalami penundaan. Kesimpulan: walau transformasi dari gedung ini memakan banyak waktu dan biaya, namun penemuan kembali fungsi menara utama Komtar dengan adanya perdagangan imigran dan penambahan sebuah restoran di puncak gedung mungkin merupakan metafora yang tepat
untuk kota neoliberal Georgetown. Proyek bermasalah terakhir pada kasus luar negeri adalah Hotel Hyatt Regency, Amerika Serikat. Profil. Salah satu ciri khas hotel ini adalah lobinya yang memiliki atrium multilantai dengan beberapa selasar yang digantung dari loteng jembatan baja, kaca, dan beton ini menghubungkan lantai 2, 3, 4 antara sayap utara dan selatan. Selasar-selasar ini memiliki panjang dan berbobot besar. Analisis masalah. Pada tahun 1981, terjadi sebuah peristiwa yang mengguncangkan dunia perhotelan di Amerika Serikat. Hotel Hyatt Regency di Kansas City mengalami bencana ketika sebuah jembatan penyangga di dalam ballroom runtuh, menewaskan 114 orang dan melukai lebih dari 200 orang. Pelanggaran hukum. Setelah dilakukan investigasi, diketahui bahwa jembatan tersebut dirancang secara salah, dengan beban yang melebihi kapasitas maksimum yang diizinkan. Yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut ada beberapa pihak yang terlibat, termasuk insinyur struktur yang merancang jembatan dan kontraktor yang membangunnya. Sanksi atau konsekuensi. Sejumlah insinyur atau teknisi dipekerjakan oleh Jack D. Gillum dan Associates. Dicabut lisensi teknik mereka di negara bagian Missouri, Kansas, dan Texas, serta keanggotaan mereka di ASCE dicabut karena kecerobohan berat, salah mengambil tindakan, dan tidak profesional dalam praktik teknik sipil. Meskipun perusahaan Jack D. Gillum and Associates dibebaskan dari tuduhan kecerobohan kriminal, lisensi operasi tekniknya dicabut. Solusi permasalahan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan berkala pada struktur bangunan dan semua peralatan yang terkait dengan keselamatan. Perbaikan dan penggantian harus dilakukan secara cepat mungkin jika ditemukan kerusakan atau kelemahan pada struktur bangunan dan peralatan keselamatan. Selain itu, penting untuk memperhatikan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dan perawatan bangunan. Pelatihan dan sertifikasi yang memadai harus diberikan kepada semua staf yang terlibat agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para tamu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.